Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Hengki Yasin dari Lurang ya. Amin Ustaz. Kita doakan mudah-mudahan bisa jadi Bupati Takalar. Amin. Dan bisa maslahat bagi rakyat Takalar. Yang sama-sama kita hormati Ustaz Sirajuddin Dembantang. Semoga selalu sehat. Agar bisa selalu bersama para ustadz, para tokoh masyarakat, tokoh agama terutama di Galesong, senantiasa bisa membimbing dan mencerahkan umat. Para ustadz, para tokoh masyarakat yang tidak saya sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergi ke pasar membeli ikan. Jejuk Andre Kucini. Pergi ke pasar membeli ikan. Tidak lupa juga membeli terasi. Puji syukur kita panjatkan, alhamdulillah bisa berjumpa lagi. Alhamdulillah pada kesempatan ini senang sekali, bahagia sekali rasanya kita bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan dengan silaturahim Allah lapangkan rezeki kita dalam makna rezeki yang sesungguhnya, dan Allah panjangkan umur kita. Man ahabba yubsatalahu fi rizqihi, barang siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dan mau diakhirkan ajal kematiannya, artinya dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia senantiasa membangun komunikasi dengan orang lain, yang dalam bahasa kita disebut dengan silaturahim. Semoga Allah senantiasa panjangkan umur kita dan lapangkan rezeki kita, dan mudah-mudahan keberadaan kita di tempat ini menjadi asbab Allah turunkan keberkahannya di Kabupaten Takalar ini. Dan mudah-mudahan ke depan kita mendapatkan pemimpin yang lebih ideal, yang amanah, yang fatona, yang sidik, yang tablik. Amin ya rabbal alamin. Menarik tema pada hari ini yaitu memilih pemimpin dalam perspektif Islam. Di kesempatan ini saya akan membahas 3 poin. Yang pertama, urgensi kepemimpinan dalam Islam. Yang kedua, peluang dan tantangan menjadi pemimpin dalam Islam. Yang ketiga, tugas pokok pemimpin dalam Islam. Tambah lagi 1, filosofi kepemimpinan dalam Islam. Kita mulai pertama, urgensi kepemimpinan atau pemimpin dalam Islam. Urgensi artinya pentingnya. Sejauh mana urgensi atau pentingnya pemimpin di dalam kehidupan. Dalam Islam, ternyata pemimpin dan kepemimpinan itu sangat penting sekali. Sangat-sangat penting sekali. Di antara bukti kenapa penting, ada ayat di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita untuk taat kepada pemimpin.
Di antaranya di surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah, dan kepada para pemimpin di antara kalian. Jumhur ulama menafsirkan bahwa ulil amri adalah pemimpin. Meskipun Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ulil amri itu bisa bermakna ahlul fiqhi wa din, artinya ulama. Nah, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita taat pada pemimpin kalau tidak penting. Jadi sangat penting sekali. Meskipun ketaatan kita kepada pemimpin itu ketaatan yang bersyarat. Sedangkan ketaatan kepada Allah dan Rasulullah ketaatan yang tidak bersyarat. Apa syarat taat kepada pemimpin? Selama pemimpin itu taat kepada Allah dan Rasulullah. Dan disinilah urgensinya kita harus memilih pemimpin yang taat kepada Allah dan taat pada Rasulullah. Nah, bukti yang kedua, bukti sejarah. Nabi kita Muhammad SAW wafat tahun berapa? Tahun 11 Hijriah. Ketika Nabi wafat, sahabat Nabi ketika itu fokusnya terbagi dua. Di antara mereka ada yang fokus memikirkan bagaimana menyelenggarakan jenazah beliau. Kelompok kedua lebih fokus memikirkan bagaimana pergantian kepemimpinan setelah baginda Rasulullah SAW. Dan ternyata sahabat yang lebih fokus kepada memilih pemimpin itu lebih banyak mayoritas. Dan begitu pentingnya mengangkat pemimpin dalam Islam, sampai-sampai Nabi dikuburkan itu setelah 2 hari. Ini banyak orang tidak tahu nih. Makanya saya sering kalau ada orang meninggal pagi langsung dikuburkan, lalu menyentuh Nabi itu 2 hari. Walaupun kita juga tidak boleh sampai 2 hari jenazah itu disimpan di rumah. Tapi paling tidak menunggu keluarganya datang. Ada yang kasihan anaknya baru di jalan. Orang-orang sudah kuburkan itu. Nabi 2 hari itu baru dikuburkan. Nah, intinya apa? Bahwa ternyata fokus kepada pemilihan pemimpin itu jauh lebih besar daripada sekedar menyelenggarakan jenazah, apalagi di jenazah baginda Rasulullah SAW. Enggak main-main ini persoalan pemimpin dalam Islam. Nah, dan kalau kita berbicara masalah kepemimpinan, maka kita tidak bisa memisahkan dari berbicara tentang politik. Dan dalam Islam itu politik ada 2, ada politik siyasah syariah, ada politik praktis. Jadi kalau ada orang bilang, jangan bicara politik. Ya. Itu sama dengan artinya, jangan berbicara tentang kehidupan. Karena politik itu adalah salah satu bagian daripada kehidupan kita. Sama dengan kehidupan ekonomi, kehidupan pendidikan, dakwah, gitu. Jangan bicara politik, berarti jangan bicara tentang salah satu aspek dari kehidupan kita, dan itu sangat penting. Nah, kalau kita luruskan memang, misalnya di tempat-tempat tertentu dilarang kita berbicara politik praktis. Di masjid tidak boleh kita bawa bendera, nempel atribut, berkampanye, itu memang betul. Tapi politik siyasah syariah, bahwa kepemimpinan itu penting, mengelola negara itu penting, itu harus kita bicarakan selalu. Karena kalau kita salah pemimpin, salah memilih pemimpin, maka nasib kita itu dipertaruhkan. Kan kita rasakan selama ini kan? Ya, kadang-kadang kita tidak jeli dalam memilih pemimpin, ya beginilah nasib kita. Makanya kita ke depan pengen, ya, insya Allah, terutama di Takalar ini lahir pemimpin-pemimpin yang betul-betul berbasis pada kejujuran, ketulusan, insya Allah. Itu yang pertama ya. Yang kedua, peluang dan tantangan pemimpin dalam Islam. Jadi, pemimpin dalam Islam ini peluang kebaikannya, dunia akhiratnya luar biasa. Orang kan seringkali ini kalau terutama pada tataran kepemimpinan praktis hanya melihat bagaimana peluang-peluang
dunianya saja. Orang tergampar jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, betapa aksesnya dia kepada ekonomi, kepada uang, kepada kekuasaan gitu kan. Tapi kenapa tidak didahulukan peluang-peluang akhirat? Dan itu jauh lebih abadi kan? Nah, peluang akhiratnya diantaranya dalam hadis riwayat Imam Malik Al-Bukhari ya, dari Umar bin Khattab, bahwa ada 7 golongan yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat, terutama di pada mahsyar. Kata Nabi SAW, sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan manusia yang akan diberikan naungan, akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada naungan Allah, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Disebutkan yang pertama adalah imamun adil. Pemimpin yang adil. Ya, pemimpin yang amanah, yang tidak zalim, yang tidak curang, yang tidak berkhianat. Lalu disebutkan setelah itu 6 golongan berikutnya kan, ada sya'bun nasya fi ibadatillah, kemudian rajulani tahabba fillah istama alaihi wa tafarraqa alaihi, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Kemudian ada wa rajulun zakarallahu khalian fa fadat 'aina. Tapi ditempatkan di nomor pertama adalah pemimpin. Kata ulama, kenapa pemimpin di nomor pertama? Kenapa pemimpin yang nomor pertama? Karena eksistensi, salah satunya alasannya karena keberadaan 6 golongan masyarakat berikutnya sangat ditentukan oleh wujudnya pemimpin yang adil. Dan yang kedua, karena pemimpin dan kepemimpinan dalam Islam itu menjadi salah satu parameter kebaikan di masyarakat. Jadi ukuran. Jadi kalau kita mau lihat ukuran baiknya satu rakyat, satu masyarakat, lihat pada pemimpinnya. Kalau pemimpinnya baik, pasti baik masyarakatnya. Kalau pemimpinnya rusak, pasti rusak masyarakatnya. Nabi bersabda dalam hadis riwayat dalam kitab Hilyatul Auliya, kemudian dalam kitab Jami' al-Ilmu Fadlihi, Ibnu Abil Bar mengatakan simfani minan nas. Simfani min ummati, ada 2 golongan dari umatku. 2 golongan. Idza saluha, apabila kedua golongan itu baik, saluhan nas, maka rakyat masyarakat jadi baik. Wa idza fasada, kalau kedua golongan orang itu rusak, fasadan nas, rusak masyarakat. Siapa keduanya? Al-ulama'u wal umara. Ulama dan umara. Umara siapa sih? Para pemimpin. Jadi kalau kita ingin membangun satu masyarakat, satu bangsa, satu peradaban, maka kita harus perbaiki dulu para ulamanya dan para pemimpinnya. Dan sebaliknya, kalau kita ingin merusak satu bangsa, satu negara, satu peradaban, rusak ulamanya, rusak para pemimpin. Hancurkan mereka dengan aliran sesat, hancurkan mereka dengan polemik, perpecahan di antara mereka, pemimpinnya, dekatkan mereka pada maksiat, dekatkan mereka pada korupsi, hancur masyarakat itu. Kemudian yang ketiga, singkat-singkat saja nanti kita kembangkan dalam dialog. Yang ketiga adalah apa tugas pemimpin dan kepemimpinan dalam Islam. Ada 2. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Fiqh Siyasah, Fikih Politik, beliau menyebutkan 2 tugas pemimpin. Yang pertama, iqamatuddin, menegakkan agama. Jadi memang pemimpin itu harus paham agama. Karena bagaimana dia bisa menegakkan agama kalau dia nggak paham? Jangan sampai pemimpin malah justru menghancurkan agama. Tugas utama pemimpin dalam Islam itu iqamatuddin. Dengan apa? Dengan 4 pilar. Yang pertama, bi'ilmil ulama. Ilmunya para ulama. Para ustadz, para kiai, para guru.
Saya tadi sempat diskusi kecil dengan Pak Dr. Hengki, saya bilang memang kita sekarang ini harus mengembalikan marwah para guru-guru kita ini, guru-guru ngaji. Ya, jangan sampai karena kekuatan ya masyarakat ini ada pada mereka, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat. Ya. Ya, makanya kalau nanti ada bupati atau pemimpin ini betul-betul harus diprioritaskan di para ustadz, para guru-guru nih. Itu pertama ya. Jadi bi ilmi al ulama. Yang kedua, bi adalatil umara. Satu negara agama itu bisa terbangun, bisa terbina kalau dengan adanya pemimpin yang adil. Makanya kita harus milih pemimpin yang adil. Karena agama tidak mungkin bisa kita tegakkan tanpa adanya pemimpin yang adil. Kemudian yang ketiga adalah wasakhawatil agniya. Kedermawanannya orang-orang kaya. Jadi kita butuhkan itu uangnya orang-orang kaya itu. Jangan sampai mereka mati hanya uangnya habis untuk kepentingan pribadinya. Hanya untuk foya-foya, untuk pamer. Sayang. Uangnya harus kita manfaatkan untuk menegakkan agama itu. Infak, sedekah, wakaf. Makanya guru-guru harus menyadarkan mereka itu. Jangan sampai hanya beli cincin sampai ratusan juta, beli jam tangan ratusan juta. Mendingan bangun pesantren, bangun masjid. Berikan beasiswa kepada para guru-guru, para guru ngaji. Ya, para penyuluh agama. Ya, para ustadz-ustadz. Saya kadang-kadang miris ya. Saya bila dibanding di Jawa dengan di sini ya. Ya, di Jakarta itu, ya ini kan bukan kita hitung-hitungan angka ya. Bagaimana kepedulian kita kepada para guru-guru, para ustadz, para kiai. Di Jakarta itu rata-rata di kantor-kantor itu minimal transportnya itu 1 juta. Ya, dan kita kalau khotbah di kantor-kantor di Jakarta itu dibatasi waktunya, tidak boleh lebih dari 15 menit. Saya kadang-kadang ditanya, Ustaz, jangan lama-lama. Sebenarnya lebih bagus. Kalau bisa 5 menit. Besar honornya tetapi iya, waktunya pendek. Iya. Kalau di sini kok dong, Ustaz, kah, untuk mendapatkan 1 juta. Berarti nak kain-kain kan. Masih ada limpu. Sebetulnya bukan itu maksud kita ya. Tapi ini kan salah satu tanda bagaimana perhatian masyarakat, apresiasi masyarakat pada tokoh-tokoh agama. Masa kita bayar artis, kita bayar ratusan juta, puluhan juta, masa untuk ustadz kita tidak hormat? Kiai-kiai. Pun artis na undang jempu ke Autosedam, Pajero, Alphard. Pun ustadz kau undangnya motor tuai ya. Honda Rioloa. Nampas tang bangkena pun soal imam itu jadi batunya ustadz kamiring. Tengah lewat memper ibok. Ini bukan. Ini kan bagaimana kita, ini kan salah satu bukti bagaimana kita menghormati para kiai. Makanya orang dulu kenapa kalau ketemu guru dicium tangannya, dipeluk, minta doanya, berkah kita laksana. Ketika kita sudah tidak memuliakan guru-guru agama, berkah hidup kita dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat, agama bisa ditegakkan dengan apa? Dengan bidu'a il fuqara. Doanya para orang-orang miskin. Jadi orang miskin jangan dimusuhin. Kita juga butuhkan itu, apa yang kita butuhkan? Doanya. Doanya orang miskin tajam itu. Jadi 4 tadi. Ilmunya ulama, keadilannya para pemimpin, kedermawannya orang-orang kaya, kemudian doanya orang-orang miskin. Terakhir. Yang kedua ya, tugas pemimpin dalam Islam yang kedua adalah himayatul ummah. Melindungi umat. Umat ini harus kita lindungi. Ya, harus kita bela. Jangan kita malah jerumuskan. Makanya Abu Bakar As-Siddiq begitu dilantik jadi khalifah, apa yang pertama kali beliau lakukan? Memerangi penyebar aliran sesat. Karena salah satu yang harus kita bela dari umat ini adalah membersihkan akidah mereka. Makanya di zaman Nabi itu, zaman Abu Bakar As-Siddiq, yang aliran sesat itu harus ditutup, dibatasi, nggak boleh dibiarkan itu. Untuk melindungi, karena salah satu yang harus kita lindungi dari masyarakat adalah akidahnya, akhlaknya. Ya. Nah, kemudian yang terakhir,
filosofi kepemimpinan. Dalam Islam itu kita ambil dari sholat. Pemimpin dalam Islam itu biasa dipakai dua istilah. Yang pertama imam. Yang kedua amir. Khalifah setelah baginda Rasulullah itu pakai Amirul Mukminin. Tapi yang lebih banyak dipakai sebetulnya adalah imam. Imam artinya yang di depan. Jadi pemimpin dalam Islam itu harus selalu terdepan. Terdepan dalam apa? Paling tidak dalam 4 sifat Nabi itu kan sifat yang pertama, pemimpin harus sidik. Jadi pemimpin harus punya kejujuran, kebenaran. Yang kedua, tabligh, bisa menyampaikan ide-idenya, bisa berkomunikasi pada masyarakat. Jadi kalau pemimpin itu harus pintar bicara memang. Yang ketiga adalah amanah. Harus amanah. Bisa bertanggung jawab. Jangan berkhianat. Banyak orang ketika kampanye, nah kamu mana salah. Biasanya pakak kali karena kalau saya menang, saya akan bangun jembatan. Nah, ini bisik-bisikin menjadi apa karena di daerah ini tidak binangan, karena binangan dibangun. Tak liwat. Karena sudah terlanjur menjanjikan bangun jembatan, tuh dibisiki sama judannya, Pak di sini tidak ada sungai kita bangun. Pelan-pelan, yang realistis saja Pak, jangan terlalu muluk-muluk. Nah kemudian Fatona itu artinya cerdas. Jadi cerdas bisa menyerap, ya, memahami apa yang dibutuhkan masyarakat, apa penyakit yang ada di masyarakat. Mengetahui seperti dokter bisa mengidentifikasi penyakit. Nah, untuk kita bisa mengidentifikasi penyakit kan harus kenal penyakit. Baru dilakukan diagnosa. Setelah itu baru diterapkan bagaimana obat yang tepat. Jadi dokter itu harus tahu penyakit, harus tahu obat, dan harus tahu cara menjodohkan antara obat dengan penyakit. Pemimpin juga seperti itu. Ya, jadi mudah-mudahan ya khususnya kita di Takalar ini kita tidak usah terlalu luas jangkauannya, dan calonnya sudah ada di sini. Ya, kita minta doa saja kepada Allah. Ya mudah-mudahan di lurang ini betul-betul bisa mengambil rakyat Takalar menjadi lurang, ya, kepemimpinan yang amanah insyaallah. Amin ya rabbal. Ya demikianlah sekedar mukadimah dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.